Halo semua sobat sinema, selamat datang kembali di channel ini, di channel Seven House Studio. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Buat kalian yang baru masuk channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan sebelum mulai, seperti biasa, siapkan Popeye dan Rokai. Oke sobat semua, sebelum kita ke alur cerita, kita mulai ke intro. Di awal cerita diperlihatkan sekelompok pasukan yang berasal dari MI6 akan diterjunkan dalam sebuah misi. Dan salah seorang di antara mereka adalah wanita. Wanita cantik ini bernama Hetty Shaw. Sementara tugas Hetty adalah membuka sebuah koper yang berisi sampel virus berbahaya. Dan tiba-tiba seorang penjahat bernama Brickstone datang dengan santainya untuk merebut kembali virus itu. Dengan sensor di lensa matanya, dia bisa membaca gerakan musuh, bahkan dia dengan mudah sekali melumpuhkan para pasukan MI6 ini. Dalam keadaan Hetty tinggal sisa seorang, tanpa mempedulikan keselamatannya, dia terpaksa menyuntikkan sampel virus itu ke dalam tubuhnya. Dan dia berhasil kabur. Sedangkan Brickstone menugaskan 3 anak buahnya untuk mendapatkan virus itu kembali. Dan ini 2 aktor utama di film ini, Hobbs dan Shaw. Mereka pun mendapat tugas dan masuk ke sebuah tempat hiburan untuk menghajar beberapa sekelompok gangster. Kemudian mereka memaksa pimpinannya untuk membuka mulut tentang keberadaan sampel virus yang diperebutkan oleh beberapa kelompok untuk kejahatan. Scene berganti di mana Hobbs sedang menemani anaknya mengerjakan tugas, sedangkan Shaw mengunjungi ibunya yang berada di penjara. Dan di sini terungkap kalau Hetty adalah adiknya Shaw. Di sini ada agen CIA bernama Loki datang menemui Hobbs. Dia menceritakan virus ini disebut CT-17, senjata biologis yang sangat berbahaya yang bisa diprogram dengan Snowflake, dan Hetty dianggap sebagai agen CIA MI6 yang membelot dan mencuri virus tersebut. Dan di saat itu juga Shaw didatangi agen CIA yang bernama Luke, dan dia meminta bantuan Shaw untuk membawa kembali virus itu karena adiknya yang diduga menjadi pelakunya. No fucking way. Dua musuh bebuyutan ini dipertemukan dan disatukan di markas CIA dan diminta agar mereka mau bekerja sama untuk mendapatkan kembali virusnya. Ibaratkan Tom and Jerry yang sepertinya mustahil untuk berdamai. Like dragging my balls across shattered glass. You two take a seat and we'll talk through this. Hobbs menemukan lokasi keberadaan Hetty, sedangkan Shaw langsung datang ke rumahnya Hetty. Shaw menemukan berbagai persenjataan dan komputer yang digunakan Hetty, adiknya ini. Di saat yang sama, Hobbs mencegah Hetty dengan penampilan yang berbeda, dan tiba-tiba beberapa pria bersenjata muncul juga di belakang Shaw. Di sini terjadilah baku hantam di antara mereka. Hey, no. Alright, let's me and you have a little chat. Di sini terungkap kekuatan super Brickstone berasal dari program Ition.
Dan Hobbs langsung mengintegrasi Hetty dan meminta menunjukkan di mana virus itu dia sembunyikan. Dia mengelak mengetahuinya dan hanya mengatakan dia tidak membunuh timnya. Hobbs rupanya sudah mengetahui hal itu dari cara bertarungnya. Dia hanya ingin melarikan diri. Hobbs kembali mengingatkan jika virus itu jatuh ke tangan penjahat, maka dunia dan semua umat akan hancur. Saat Hobbs sedang menelpon anaknya, Hobbs menugaskan seorang CIA untuk mengawasinya. Where'd you hear that from? Let me get going. I got business to take care of. I'll see you when I get home, okay? Up for you. 3, 2. Situ Shaw muncul dan meminta Hobbs melepaskan adiknya yang dia kira pacarnya. Dan saat Hetty mengatakan virus itu berada di tubuhnya, tiba-tiba Brixton dan pasukannya juga muncul untuk menculik Hetty. Di situ Hobbs dan Shaw terpaksa bekerja sama untuk melawan mereka dan menyelamatkan Hetty. Di bawah kembali pertempuran di antara mereka. Dan terungkap dia pernah ditembak oleh Shaw sebanyak 3 kali sebelum dia masuk ke Ition. Karena Brixton bukan tandingan dan lawan sembarangan, Hobbs melempar peledak dan mereka bertiga bisa kabur. Shaw segera memacu mobilnya dan langsung dikejar oleh Brixton berikut anak buahnya. Mereka mencoba melumpuhkan pembalap motor ini. Beberapa kali mereka bisa lolos dari jebakan Shaw, bahkan ketika melewati sebuah truk kontainer. We're in a war, then. Dia kembali ke markas Ition dan meretas seluruh saluran media di jagat raya agar menayangkan berita tentang Hobbs dan Shaw sebagai buronan CIA. Tak hanya itu, Ition berambisi untuk mengendalikan dunia di tangan mereka dan membasmi mereka orang yang lemah. Hobbs dan Shaw kembali berdebat dan membuat Hetty kesal dan hendak pergi untuk mencari orang yang bisa mengeluarkan virus dari dalam tubuhnya. Dan ternyata Hobbs sudah mendapatkan identitas si dokter virus mereka. Mereka langsung bergerak untuk menangkapnya. Direktur Ition menugaskan Brixton untuk membujuk Hobbs dan Shaw agar mau bekerja sama. Namun sepertinya Brixton lebih memilih untuk membunuh mereka. Dokter ini diminta mereka untuk mengeluarkan virusnya dari tubuh Hetty. Dia tidak bisa menolongnya karena virus itu akan membunuhnya dalam waktu 12 jam lagi. Setelah itu virusnya akan mengudara dan seluruh dunia akan terkontaminasi dalam seminggu. Dia telah dibohongi oleh Ition yang mengembangkan misi menyelamatkan dunia dan hanya ada 2 pilihan untuk mereka, yaitu membakar hingga menyisakan abunya atau segera membawanya ke markas Ition. Karena di sanalah terdapat sebuah mesin yang bisa mengeluarkan virus itu dari tubuh Hetty. Who needs a drink? I got just the place. Somebody's overcompensating. If anything, I'm undercompensating. Shaw mengajak Hobbs dan adiknya terbang menuju Rusia. Karena mereka dianggap sebagai buronan, dia membuatkan identitas baru. It's one of my old ones. I apologize in advance if it's a little loose around. Scene berlanjut di mana Shaw mengajak Hobbs dan adiknya terbang menuju Rusia. Karena mereka dianggap sebagai buronan dan Shaw membuatkan identitas baru. Saat berada di bandara, Hetty dan Shaw dengan mudah melewati petugas imigrasi. Namun karena mereka itu Tom and Jerry, Shaw jahil memberi nama Hobbs dengan nama Mike Oxmaul yang artinya timunnya kecil. You are an asshole. I love you, Babushka. Di sisi lain, Dr. Virus terkejut karena Brixton menemukan dia.
Sesampainya di Moskow, Rusia, Shaw membawa mereka menuju rumah pacarnya sekaligus bos mafia bernama Margarita. Dan mereka kemudian membuat perencanaan untuk masuk ke markas Etion yang dijaga sangat ketat dan sistem keamanan berteknologi tinggi dan canggih. These are your halo parachutes. Ultra thin bullet resistant Kevlar. Smooth time. Setelah mempersiapkan diri dengan persenjataan yang diberikan Margarita, ternyata dia langsung memberikan Hetty kepada Brixton agar dia bisa masuk lebih mudah. Dan dia dibawa ke fasilitas senjata dan teknologi biologis Etion yang berada di Ukraina. Hetty yang hendak diekstrasi untuk mengeluarkan virus dari tubuhnya, sedangkan Hobbs dan Shaw kembali beraksi menampilkan pertempurannya. Dan mereka masuk di dua pintu yang berbeda. Enter corresponding match. Access denied. Ketika mereka berhasil masuk, mereka langsung disambut puluhan pasukannya Brixton yang bersenjata. Hingga mereka langsung dibuat pingsan. Giliran Hetty yang beraksi dengan mudah, dia dapat melepaskan borgolnya dan langsung melumpuhkan dua pengawal. Hetty dan si dokter kabur membawa mesin ekstraknya. Sedangkan Hobbs dan Shaw disandra dengan rantai yang terlilit di tubuh mereka. Brixton menyetrumnya hingga membuat mereka kesakitan. Dia memaksa mereka untuk bergabung atau mati di kursi kesakitan ini. Untungnya Hetty dan si dokter muncul dan membakar si Brixton. Baku hantam kembali terjadi. Shaw dan Hobbs segera membawa sebuah mobil agar Hetty bisa melompat ke atasnya. Hobbs kembali melompat untuk membawa mobil yang berisi mesin ekstraknya. Dan Brixton yang marah langsung menghabisi si dokter. Si Brixton dan anak buahnya langsung mengejar Hobbs, Shaw, dan Hetty. Terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. We're to intercept. Dengan kemahiran Shaw membawa mobil dan kekuatan Hobbs, mereka berhasil keluar markas Brixton. Kemudian Hetty melompat ke arah mobil Hobbs yang langsung disambut dengan tangan dan rangkulan Hobbs. Shaw pun melompat dengan mobilnya ke atas truk besi, sementara Brixton pun terus mengejarnya. Dan terjadi lagi perkelahian antara Hobbs, Shaw, dan Brixton di atas truk besi. Di perkelahian, Hobbs dan Shaw kesulitan mengalahkan Brixton, si manusia super. Hingga tidak ada luka sedikit pun saat Brixton terkena puing-puing bangunan. Sayangnya mesin itu rusak, tidak ada pilihan lain. Hetty meminta mereka membakarnya demi keselamatan umat manusia. Shaw langsung emosi dan tidak mau melakukan hal itu. Tapi Hobbs punya ide lain, dia membawa mereka menuju Samoa, rumah lamanya.
Ketika sampai di rumah lamanya Hobbs dapat pukulan dari saudaranya yang bernama Jonah karena menganggap Hobbs seenaknya datang setelah 25 tahun dia pergi. Namun ibunya selalu menyambut kedatangan anaknya. Sementara Braxton dan pasukannya telah siap-siap segera meluncur ke Samoa untuk mengejar Hobbs, Shaw, dan Hetty. Selain minta Jonah memperbaiki mesinnya, ibunya Hobbs juga menunjukkan persenjataan zaman dulu, pusaka keluarga untuk melawan pasukan Meteon. This? I'm gonna fight with this. Got it. We're gonna need a lot more. I'm never gonna survive my father. Agar pertarungan seimbang, Hetty akan meretas sistem persenjataan mereka. Dan persiapan pun dilakukan. Lokasi pertempuran berada di pinggir tebing. Hobbs dan Shaw kini akur bersatu demi menyelamatkan umat manusia di bumi. Terlihat kerjasama antara Shaw dan penduduk Samoa alias keluarganya Hobbs. Sebelum tibanya pertarungan, Hobbs dan Hetty melihat matahari terbenam untuk terakhir kalinya jika mereka tidak selamat dari pertempuran ini. Di sisi lain, Jonah akhirnya berhasil memperbaiki mesin tersebut. Proses ekstraksi virus di tubuh Hetty berlangsung dilakukan membutuhkan waktu 30 menit. Proses ekstrak pun berlangsung dan berhasil. Dan tak lama kemudian mereka mengetahui kalau Braxton dan pasukannya datang ke tempat pendiaman mereka. Hobbs keluar siap bertempur dengan penampilan Samoanya. Saudara-saudaranya pun ikut membantu pertempuran Hobbs. Dan di saat yang sama Hetty langsung menonaktifkan persenjataannya pasukannya Meteon. Dan Shaw langsung mengelilingi mereka dengan kobaran api. Dan pertempuran pun dimulai. Hetty pun ditangkap oleh Braxton dan membawanya naik ke helikopter tempurnya. Di situ Hobbs dan Shaw kembali bekerja sama untuk mencegahnya. Mereka langsung membawa truk derek dan melempar rantai pengait untuk menahan dan mencegah helikopter itu kabur. Have a day off. Ketika mobil yang mereka gunakan kurang tenaga, tak cukup kuat untuk menahan helikopternya si Braxton, tak lama kemudian mobil lainnya pun berdatangan dan membantu mereka. Ketika Braxton menarik dan menggiring mereka agar terjatuh ke dalam jurang, untungnya mobil-mobil tua ini sudah dilengkapi dengan nos dan bisa mengembalikan kembali keadaan hingga Braxton kewalahan. Dari atas dalam helikopter Hetty berusaha membantu, namun naas yang terjadi malah mereka semua terperosok ke dalam jurang. Braxton pun bangkit dan menyuruh anak buahnya menembak mati Hetty saat waktunya menunjukkan angka 0. Sementara itu Hobbs dan Shaw bekerja sama lagi untuk menghadapi manusia kuat ini. Di awal pertarungan, Hobbs dan Shaw masih dibuat kewalahan melawan Braxton, hingga mereka menemukan teknik untuk menjatuhkan si Braxton, manusia super. Strategi mereka pun berhasil dan berjalan dengan baik, mengalahkan si Braxton hingga dibuat tak berdaya. Di sisi lain, Hetty berhasil membunuh anak buahnya.
Hetty berhasil selamat dan virus itu kembali ke tabungnya. Shaw tidak mau membunuh Brixton karena mereka masih punya hati. Ribuan penduduk Samoa berdatangan untuk membantu keluarganya Hobbs. Dan akhirnya Direktur Etion sendirilah yang menghabisi Brixton. Dan di situ film pun berakhir. Oke, terima kasih buat sobat semuanya dan mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam berbahasa Inggris atau bahasa lainnya. Jangan lupa subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.